Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azil Hidayat. Pada video kali ini kami akan kabarkan informasi penting bersumber dari Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K di tahap yang kedua. Informasi mengenai pemilihan formasi, kemudian mekanisme pemilihan formasi. Jadi teman-teman silakan simak video ini hingga akhir. Semoga video ini memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman bahwa penyesuaian jadwalnya itu untuk pemilihan formasi terjadwal di sini yaitu di tanggal 15 sampai dengan 19 November tahun 2021. Ini adalah penyesuaian jadwal yang terakhir. Kemudian untuk pengumuman daftar pesertanya nanti 2 Desember, kemudian cetak kartu 2 sampai 5 dan pelaksanaan seleksinya nanti di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Desember. Namun untuk hari ini teman-teman sudah mencoba, saya juga sudah mencoba mengakses akun SSCASN, akan tetapi belum ada pemilihan formasinya. Namun sebelumnya alangkah lebih baik teman-teman memahami bagaimana mekanisme dalam seleksi P3K guru di tahap yang kedua. Seleksi P3K guru 2021 tahap yang kedua itu akan diselenggarakan nanti ya, sesuai dengan tadi jadwal penyesuaian yang sudah kita baca di awal. Nah, untuk mekanismenya teman-teman bisa dipahami dulu. Jadi yang pertama, peserta mendaftar formasi melalui sscasn.bkn.go.id sebagai bukti mengikuti ujian tahap P3K tahap yang kedua. Jadi semuanya pendaftaran kita sudah lakukan ya sebelum di tahap yang pertama. Kemudian di tahap yang kedua ini tetap menggunakan sscasn.bkn.go.id. Nah, untuk ketentuan berikutnya ini juga tak kalah penting. Peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi untuk guru SMP bisa memilih di SD ya karena dalam daerah satu kewenangan. Kemudian untuk SMA bisa memilih di formasi yang ada di SMK. Nah, kemudian yang ketiga, peserta melakukan cetak kartu peserta ujian. Tadi ya, di timeline depan atau di jadwal penyesuaian itu sudah dicantumkan kapan. Nah, kemudian yang keempat, peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, nanti kemudian kita akan mendapatkan formasi ya, jadwalnya ya. Nah, berarti nanti sebelum pelaksanaan ya tanggal 4, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10, itu untuk cetak kartunya tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Nah, tentunya ini harus kita lewati sudah kita memilih formasi terlebih dahulu. Kemudian untuk poin yang kelima, jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, nilai yang sudah diperoleh pada ujian tahap 1 yang sudah melebihi ambang batas masih bisa digunakan. Nah, ini tentunya dengan catatan tadi ya. Misalkan kita memilih di formasi yang sama, mata pelajaran yang sama, maka akan bisa digunakan nilai-nilai passing grade yang sudah didapatkan di tahap yang pertama, karena banyak kasus dari teman-teman ya yang sudah lulus passing grade tetapi tidak bisa mengisi formasi. Artinya tidak ada formasi yang tersedia sehingga teman-teman dinyatakan tidak lolos tetapi sudah mencapai passing grade. Nah, untuk informasi terakhir bahwa untuk yang sudah mendapatkan passing grade hanya diberi keistimewaan itu saja, yaitu bisa menggunakan nilai tersebut di seleksi tahap yang kedua. Akan tetapi kita tunggu saja karena untuk pengumuman dan pemilihan formasi ini hari ini namun belum ada. Semoga nanti ada pengumuman yang menyertai pemilihan formasi sehingga nanti untuk yang passing grade bisa diakomodir ya, misalkan dengan tinggal penempatan seperti itu. Nah, ini adalah 5 mekanisme yang teman-teman harus pahami sehingga nanti ketika memilih formasi teman-teman sudah menyiapkan strategi ya, strategi apa yang teman-teman akan lakukan sehingga nanti bisa lolos di tahap yang kedua ini. Nah, karena saya penasaran ya kenapa ini belum dibuka, saya mencoba menghubungi admin atau bot ya dari Kemendikbudristek. Saya sudah screenshot percakapan saya. Nah, saya mencoba menghubungi Kemendikbudristek melalui Telegram. Saya tanyakan, sampai saat ini kami belum bisa memilih formasi P3K tahap yang kedua. Kapan untuk kepastian waktunya? Terima kasih. Nah, ini saya tanyakan barusan ya. Kemudian dijawab, selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ferdi. Jadi adminnya adalah Ferdi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perihal pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2,
tanggal 15 sampai 19 November 2021. Untuk akses pemilihan formasi tahap 2 silahkan cek secara berkala pada akun SSCASN dan website resmi guru-p3k.kemdikbud.go.id. Dan setelah teman-teman coba akses, belum ada pemberitahuan ataupun pengumuman terbaru di portal resmi pendaftaran guru P3K kemdikbud.go.id. Kemudian jika tidak ada respon, nah ini adalah pemberitahuan dari BUD ya, GTK Kemendikbudristek. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi kembali. Nah, tetap dibuka hari ini Pak. Hari ini ya Pak, saya coba untuk menggali lebih dalam informasinya. Kemudian dijawab, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ferdi. Untuk perihal tersebut silahkan cek secara berkala pada akun SSCASN dan website resmi. Jadi dari Kemendikbudristek pun melalui Telegram ini belum berani ya memberikan kepastian kapan ataupun tetap atau tidaknya dibuka di hari ini. Kemudian saya coba menggali lebih dalam ya, apakah pengumuman tambahan terkait afirmasi di tahap 2 Pak? Misalkan adanya prioritas untuk guru induk di sekolah negeri. Kenapa saya tanyakan itu? Karena di sini ya dinyatakan bahwa tanggal 15 sampai dengan 19 November itu adalah kegiatannya pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Jadi saya berasumsi pengumuman apakah nanti akan ada pengumuman susulan terkait dengan misalkan untuk prioritas guru induk ataupun apa, atau apakah yang dimaksud dengan pengumuman tersebut kita tidak tahu ya. Saya hanya mencoba untuk menelisik ya lebih dalam. Kemudian dijawab oleh admin, selamat sore, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ferdi. Apabila syaratnya terpenuhi akan mendapatkan afirmasi. Nah, artinya kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini berarti akan ada ataukah tidak. Nah, yang terpenting dari hal ini adalah teman-teman silahkan cek secara berkala ya website resmi guru p3k.kemdikbud.go.id, atau teman-teman silahkan buka akun SSCASN masing-masing. Kemudian apakah sudah bisa dibuka ataukah belum untuk pemilihan formasi, cek secara berkala. Nah, kemudian teman-teman juga perlu memahami hal ini ya, mekanisme seleksi P3K guru tahap yang kedua, sehingga nanti teman-teman tidak salah langkah dalam memilih formasi, sehingga nanti ketika seleksi teman-teman bisa lebih mudah ya, karena ketika menentukan strategi di awal maka teman-teman akan bisa dengan harapan ya nantinya pesaingnya tidak ada misalkan, atau kemudian tidak berhadapan dengan guru serdik jika teman-teman adalah guru honorer di sekolah negeri dan lain sebagainya. Ini coba dipetakan sejak awal sehingga nanti teman-teman bisa lolos di seleksi tahap yang kedua ini. Nah, sekian informasi dari kami yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.